Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Melia. Saya berasal dari kelas 10 M2. Di sini, saya akan menjelaskan perjuangan dakwah Rasulullah SAW di Mekah dan Madinah. Tidak dapat diingkari oleh siapapun bahwa Nabi Muhammad SAW adalah manusia terbesar di muka bumi. Kebesarannya tidak hanya diakui oleh Muslim, tetapi juga oleh para orang Barat. Tidak hanya diakui oleh pengikutnya, tetapi juga oleh para lawannya. Nabi Muhammad SAW adalah manusia sempurna, insan kamil. Memang benar, ia adalah manusia biasa, tetapi di sisi lain, ia tidak seperti umumnya manusia. Syair Arab mengatakan, Muhammadun basyarun ilkab basyari bal huwal kal yakutin baina al-hazari. Muhammad adalah manusia, tetapi tidak seperti manusia lainnya. Ia seperti yakut, batu mulia, di antara batu-batu. Al-Quran mengatakan, Kul innama anna basyrun bitsulkum yuha illayya annama illahum illahu wayidun. Katakan, sesungguhnya aku adalah manusia biasa seperti kalian, yang diberikan wahyu bahwasanya Tuhan kalian adalah Tuhan yang Esa. Kebesaran Nabi Muhammad SAW inilah yang mendorong setiap orang dari dulu hingga kini selalu ingin mengetahui rahasia di balik kesuksesannya, menyebarkan agama dan menjadi pemimpin umat Islam. Oleh karena itu, tulisan ini mengkaji sejarah perjuangan Muhammad SAW sebagai seorang nabi dan rasul di Mekah dan Madinah yang memfokuskan diri pada berbagai problem dan tantangan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW dan bagaimana ia menghadapi dan memecahkan problem ini. Lalu dilanjutkan dengan mengkaji strategi yang digunakan dan kunci kesuksesan Nabi Muhammad dalam perjuangannya mempertahankan dan menyebarkan agama Islam kepada suku kabil Quraisy pada khususnya dan bangsa Arab pada umumnya. Kajian ini dilakukan dengan menggunakan sumber-sumber berupa sirah nabiyah karena selama ini tampaknya yang sudah seringkali dikembangkan oleh para ulama Indonesia dan para mahasiswanya adalah kajian hadis sejarah Islam awal, sementara kajian sirah nabiyah kurang. Nabi Muhammad SAW dan wahyu. Muhammad bin Abdullah lahir di kalangan keluarga terhormat yang relatif miskin, keturunan Quraisy di Mekah, sekitar tahun 570 Masehi. Ayahnya telah meninggal sebelum ia lahir dan ibunya berpulang ke Ramatullah ketika ia masih anak-anak. Ia dibesarkan oleh pamannya, Abu Talib, yang meskipun tak pernah mau menerima Islam, tetapi membela keponakannya mati-matian. Setiap permusuhan orang-orang Mekah yang membenci agama Islam yang baru itu, ia adalah orang yang jujur, dapat dipercaya dan berakhlak luhur. Kaziah seorang janda kaya yang lebih tua 15 tahun daripadanya dan mempekerjakannya untuk mengurus perdagangannya. Begitu terkesan oleh kejujuran dan akhlaknya sehingga ia meminta Muhammad menjadi suaminya. Muhammad yang waktu itu berusia 25 tahun menerima permintaan itu dan tidak kawin lagi sampai Khadijah meninggal di saat Muhammad SAW berusia 50 tahun. Kita juga tahu bahwa keluhuran budi Muhammad mendorongnya untuk menyepi secara teratur di Gua Hira di luar kota Mekah untuk berkontemplasi, proses kontemplasi batiniah untuk mencapai pengalaman moral religius. Ini mencapai puncaknya dengan turunnya wahyu kepadanya pada saat ia sedang tenggelam dalam perenungannya. Wahyu-wahyu awal yang diterima Nabi Muhammad tentu saja terkait dengan persoalan ide monoteisme, yaitu tauhidullah, yakni ide tentang kesan Tuhan dan terkait dengan persoalan humanisme dan rasa keadilan ekonomi dan sosial di kalangan bangsa Arab. Siapapun yang membaca Al-Quran dengan teliti akan bersimpulan demikian. Al-Quran ayat 107 mengatakan, Tahukah kamu, orang yang mendustakan Islam itulah orang-orang yang berlaku buruk terhadap anak-anak yatim dan tidak mengajukan orang untuk memberikan makan kepada orang miskin. Maka celakalah orang-orang yang
walaupun salat, namun lalai dalam salatnya. Orang-orang yang salat hanya ria untuk dilihat orang saja, dan menolak untuk memberi pertolongan sehari-hari bagi yang melakukannya. Semangat inilah yang kelak menghasilkan terbentuknya masyarakat Islam di Madinah. Nabi tampaknya menegaskan satu Tuhan, satu umat manusia. Perlu digarisbawahi bahwa baik noteisme maupun perasaan keadilan sosial ekonomi bukankah sifat khas penduduk kota Mekah atau bahasa Arab semata. Sebaliknya, paham persamaan yang dikemukakan oleh Islam dan sifatnya sendiri betul-betul melampaui ideal nasional manapun juga. Menurut hadis, wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi adalah sebagai berikut. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang paling pemurah yang mengajarkan dengan pena. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ketahuilah sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas, karena melihat dirinya serba cukup, akan tetapi kepada Tuhanmu lah semua yang akan kembali. Al-Quran. Cerita-cerita paling awal tentang Muhammad SAW merujuk kepada kenyataan bahwa pengalaman ini terjadi dalam atau disertai oleh suatu keadaan, yaitu setengah sadar atau kawasti, mimpi. Karena Nabi diriwayatkan setelah menceritakan pengalaman itu telah mengatakan, kemudian aku terjaga. Bersama dengan berlalunya waktu, Nabi Muhammad mulai melancarkan perjuangan yang berat dengan dasar keyakinannya. Dan pengalaman-pengalaman menerima wahyu ini menjadi semangat semakin sering. Sementara tradisi Islam menjelaskan bahwa pengalaman-pengalaman wahyu Nabi ini ketika ia menyelam ke relung kesadaran paling dalam, biasanya disertai oleh gejala-gejala fisik tertentu. Perjuangan Nabi Muhammad SAW di Mekah dan Madinah. Dakwah Nabi Muhammad mendapatkan tantangan sengit dari warga kota Mekah, terutama dari kelompok pengusaha kota. Mereka tidak hanya takut pada Nabi Muhammad SAW terhadap agama tradisional mereka yang politisme itu, tetapi juga khawatir kalau struktur masyarakat sendiri dan kepentingan dagang mereka akan tergoyah langsung oleh ajaran Muhammad yang menekankan keadilan sosial, yang makin lama makin mengajurkan dalam kutukan terhadap riba dan desakannya mengenai zakat. Segala macam tuduhan dilontarkan kepada Nabi. Bahkan ia adalah orang yang kesurupan, seorang penyihir, bahkan ia kehilangan keseimbangan pikiran. Sementara perjuangan Nabi terus berlangsung. Ajaran Nabi sedikit demi sedikit dirumuskan dengan jalan baik, dengan cara mengekstisikan teologi dasarnya melalui strategi argumentasi, maupun oleh suatu proses kristalisasi kewajiban-kewajiban spesifik yang dikenakan terhadap pengikut-pengikutnya, baik yang menyangkut diri mereka sendiri maupun vis-a-vis kelompok yang musuhi mereka. Secara kronologis, ajaran pertama yang ditanamkan oleh Al-Quran secara monoteisme dan keadaan sosial ekonomi adalah tentang hari pengadilan dan pertanggungjawaban akhir dari perbuatan manusia. Manusia tidak hanya pendurhaka tetapi juga pemberontak yang keras kepala. Karena itu, haruslah ada perhitungan moral di mana hukuman berat disiapkan bagi orang-orang yang tidak percaya dan para pelaku kejahatan, sedangkan hajaran yang besar akan diberikan kepada orang-orang yang saleh. Sementara itu, tugas Nabi adalah menyiarkan risalah dan memberikan peringatan dengan tak kalah lelah. Siapa tahu mereka akan tersadar kembali. Al-Quran adalah periode Mekah juga berulang-ulang berbicara tentang kisah Nabi terdahulu, yaitu Ibrahim, Nuh, Musa, Isa, dan lain-lain, yang juga adalah orang-orang yang dimusuhi masyarakat, yang risalahnya pun telah disambut dengan sikap keras kepala oleh sebagian besar masyarakat. Kisah-kisah tersebut makin lama makin lengkap, dan gambaran Nabi terdahulu itu semakin mempunyai bentuk yang pasti, mempertahankan dan mana-mana sumber riwayat nabi-nabi dalam Al-Quran berasal tidak penting dalam menegaskan makna dan keaslian risalah Nabi, karena yang utama adalah bagaimana kita bisa memahami dan makna cerita-cerita tersebut.
Dalam perjuangannya, walaupun pernah mengalami kekecewaan, Nabi Muhammad tak pernah kehilangan harapan untuk meraih keberhasilan kemenangan dalam tugasnya. Orang-orang nampaknya menaruh penekanan terhadap banyak peristiwa lahiriah secara rinci dan teliti dalam riwayat Nabi, tetapi tidak cukup memberikan perhatian kepada sejarah spiritual dan batiniahnya yang penuh penolakan, yang masih harus disusun dengan lengkap sebelum Muhammad menerima tugas kenabian, pikirnya. Selanjutnya, terganggu oleh masalah-masalah tentang situasi dan kondisi manusia. Hal ini mendorongnya untuk menyepi dan berkontemplasi secara teratur. Dari perjuangan jiwanya yang tak kenal menyerah untuk menemukan jawaban, turunlah wahyu tentang hal ini. Al-Quran mengatakan, Tidakkah kami telah melapangkan kesesakan dadamu dan melepaskan beban yang memberatkan punggungmu? Dengan demikian, seluruh sejarah batin Nabi selanjutnya tergaris atas dua batas, yakni kekecewaan yang disebabkan oleh sikap warga Mekah yang merupakan masalah di luar kekuasaannya, dan usaha untuk mensukseskan misinya. Demikian kuatnya semangat Nabi untuk berhasil, hingga Al-Quran berulang kali menyinggung tentang keadaan dirinya, baik pada periode Mekah maupun periode Madinah. Tidaklah kami turunkan Al-Quran kepadamu hanya untuk membuatmu menderita. Bahkan perhatian Nabi dan keprihatinannya terhadap masyarakat Yahudi dan Kristen di Madinah pada dasarnya adalah sama dengan prihatin dan keprihatinannya terhadap orang-orang kafir di Arab. Namun, Nabi tidak menyia-nyiakan setiap kesempatan yang diperolehnya untuk melaksanakan rancangan musuh-musuhnya, baik ketika di Mekah maupun di Madinah. Yang mengetahui semangat Nabi yang demikian besarnya, demikian perjuangan kemanusiaan ini menawarkannya kepada kesempatan-kesempatan pancingan dengan imbalan konsesi dari Nabi. Tapi Al-Quran terus-menerus memperingati Nabi tentang setiap kemungkinan kompromi dengan menegaskan perbedaan antara kompromi dan strategi. Mereka ingin, kalau saja engkau mau berkompromi, maka mereka juga mau berkompromi. Strategi Nabi Muhammad. Di Mekah, Nabi telah memperoleh sekumpulan pengikut yang kecil, tetapi semangat yang kuat. Namun, setelah 13 tahun berdakwah dan perjuangannya terus-menerus, tampak jelas bahwa gerakan menemui jalan buntu, dan tampak kecil sekali harapan untuk cepat-cepat memperoleh keberhasilan menghadapi perlawanan warga Mekah yang keras kepala itu. Ketika itulah orang-orang Madinah mengadakan hubungan dengan Nabi dan mengundangnya untuk pindah ke kota tersebut dan menjadi pemimpin politik dan agama. Karena alasan ini, tidak mungkin untuk menganggap Nabi telah kehilangan harapan dan ditolak sama sekali di Mekah, walaupun perjuangannya baru memperoleh kemajuan sedikit saja. Dan setiap dikatakan tadi, tampaknya seolah-olah menemui jalan buntu. Seandainya misinya memperoleh kemajuan yang memuas, tentunya ia tidak akan meninggalkan Mekah, karena menguasai kota tersebut yang merupakan pusat keagamaan bangsa Arab adalah tujuan utamanya. Namun sebaiknya ia juga bukan sama sekali tidak diikuti oleh orang di Mekah, karena kalau tidak demikian, jelas orang Madinah itu tidak akan memintanya untuk menjadi pemimpin agama dan politik mereka. Di Madinah, Nabi mengeluarkan sebuah piagam yang menjamin kebebasan beragama orang-orang Yahudi sebagai suatu komunitas dengan penekanan kerjasama seerat mungkin dengan sesama kaum muslimin. Menyerukan kepada orang-orang muslim Yahudi untuk bekerja sama demi keamanan mereka, dan sejauh menyangkut peraturan dan tertib umum, otoritas mutlak diberikan kepada Nabi untuk memutuskan dan mengadakan perselisihan di antara mereka. Dalam waktu yang singkat, Nabi berhasil membina persaudaraan sejati yang kokoh dan efektif di antara imigran-imigran muslim Mekah dan kaum muslimin Madinah. Suatu fenomena yang menakjubkan ahli-ahli sejarah baik dahulu maupun sekarang. Setelah keberhasilannya ini diperoleh, Nabi beralih pada tugas yang merupakan faktor yang menentukan dalam misi kerasulannya, yakni menarik Mekah untuk menerima Islam melalui kota pusat keagamaan ini, selanjutnya menyebarkan Islam di daerah-daerah lain. Karenanya, sejak saat itu seluruh usaha Nabi dikerahkan untuk mencapai tujuan ini. Di Mekah, ia telah berusaha keras-keras tapi tampaknya tidak ada hasilnya, dan dalam semangatnya, ia ingin melakukan strategi dan tindakan-tindakan yang kadang-kadang menyerumus kepada bahaya kompromi. Kenyataan yang sebenarnya adalah bahwa Nabi mempunyai strategi yang jitu, yakni merebut Mekah terlebih dahulu untuk kemudian dari kota ini menyiarkan Islam ke daerah-daerah
lainnya. Inilah target utama yang akan diajukannya. Sekalipun seandainya masih di Mekah, ada dua faktor utama yang mendorongnya kebijaksanaannya. Yang pertama, Mekah adalah pusat keagamaan bangsa Arab. Melalui konsolidasi bangsa Arab dalam Islam, Islam bisa tersebar keluar. Kedua, apabila suku Muhammad sendiri dapat diislamkan, maka Islam akan memperoleh dukungan besar karena orang-orang Quraisy dengan kedudukan-kedudukan mereka serta fakta-fakta antar sukunya mempunyai kekuasaan dan pengaruh yang besar. Bahkan dalam periode Mekah awal, Al-Quran menyuruh Nabi untuk lebih dahulu mendekatkan sanak keluarga yang terdekat dan suku bangsanya. Kunci kesuksesan kepemimpinan Nabi Muhammad. Sejarah mencatat bahwa kepemimpinan Rasulullah berlangsung bukan tanpa hambatan. Ia menghadapi hambatan fisik maupun mental. Ia diejek, dicemo, dihina, dan disakiti. Pada malam Hijriah, dari Mekah ke Yastrib, rumahnya dikepung oleh orang-orang beringas. Namun, hambatan-hambatan itu tidak membuatnya putus asa dan gagal dalam melaksanakan tugas. Bahkan, dalam waktu yang relatif singkat, ia mampu menyelesaikan tugasnya, membina satu masyarakat yang sebelumnya dikenal sangat bobrok, serakah, fatalitas, anarkis, dan terpecah belah menjadi masyarakat yang ideal, berkeadilan, dan sejahtera dunia dan akhirat. Oleh karena itu, kita harus juga bertanya, apa kunci kesuksesan kepemimpinan Nabi Rasulullah? Selain karena petunjuk dan bantuan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, paling tidak ada beberapa hal yang perlu dikemukakan di sini. Yang pertama, akhlak Nabi yang terpuji tanpa tercela. Yang kedua, yaitu karakter Nabi yang tahan uji, tangguh, ulet, sederhana, dan bersemangat baja. Yang ketiga, yaitu sistem dakwah yang menggunakan metode imbauan yang diiringi dengan hikmah kebijaksanaan. Yang keempat, tujuan perjuangan Nabi adalah sangat jelas, yakni ke arah penegakan keadilan dan kebenaran. Yang kelima, prinsip persamaan derajat. Yang keenam, prinsip kebersamaan. Yang ketujuh, mendahulukan kepentingan dan keselamatan pengikut atau anak buah. Yang kedelapan, yaitu memberikan kebebasan. Yang kesembilan, Nabi adalah pemimpin yang karismatis dan demokratis. Di sini juga saya akan merangkum dari semua yang telah saya baca sebelumnya. Yaitu kesimpulannya, berbagai informasi tentang sejarah hidup Nabi SAW yang telah diungkapkan di atas memberikan pelajaran kepada kita bahwa semua misi apapun, termasuk juga misi agama, dapat berhasil bila didukung oleh SDM atau yang cukup handal yang memiliki sifat-sifat seperti Nabi. Yang terpenting dari itu semua adalah bahwa Nabi dapat berhasil karena 4 hal, yaitu karakter Nabi yang mulia dan terpuji. Perjuangan yang telah dilakukan harus menerus tanpa putus asa dan tanpa pamrih. Ketiga, strategi yang sangat jitu. Yang keempat, kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala yang sangat dahsyat. Dalam ringkasan, menopang dan mewujudkan tugas yang maha berat tersebut. Mudah-mudahan kita meneladani sifat Al-Amin, yaitu Al-Min Muzim. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.